kita masuk pada pemateri yang kedua, yaitu dari Ibu Profesor Dr. Insinyur Syahriningsih. Ini udah siap, nggih? Wah, ini Ibu cantik luar biasa ini. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, silakan nyenek-nyenek dulu di sebelahnya, ya. Jadi sambil kita mempersiapkan, dan nanti ada informasi, ada Surprise nanti panitia akan menentukan, ada beberapa diambil dengan beberapa cara, salah satunya adalah tembak gambar. Makanya harus stay tune di posisi masing-masing dengan senyuman tentunya, supaya nanti bisa ditembak mana yang senyumnya yang paling kelihatan bahagia. Itulah yang dapat surprise. Ya, gitu. Baik, Ibu Rini, waktu untuk Ibu 1 jam ke depan dipersilahkan Ibu. Monggo. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada tim panitia yayasan, beserta yayasan semuanya, pimpinan daripada BEP ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, saya nggak hafal gitu ya. Kesempatan yang baik untuk saya untuk menyampaikan analisis maupun kajian saya tentang BEP. Bapak Ibu sekalian, saya adalah BEPers, artinya peserta. Saya bukan pelatih, tetapi kebetulan saya adalah seorang dosen. Di mana sebagai seorang dosen itu saya salah satu tugasnya, dosen itu mempunyai tugas tridharma perguruan tinggi, di mana izin share saya, di mana salah satu tugas dari dosen itu adalah penelitian. Nah, karakteristik dari seorang peneliti itu adalah selalu tidak percaya, tidak mudah percaya. Oleh karena itu dia ingin selalu melakukan penelitian, kan begitu. Nah, sebentar saya share. Ya. Ini mungkin sudah ya. Nah, saya akan share ya. Ya. Jadi sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan, tentu tidak mudah untuk mempercayai semua, apalagi kalau itu terkait dengan kesehatan. Itu yang menjadikan saya ingin mengkaji lebih dalam tentang BEP ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, bidang saya adalah fisika, khususnya biofisika. Biofisika itu adalah ilmu fisika yang digunakan untuk menjelaskan fisika dalam proses-proses kehidupan. Dalam proses kehidupan. Nah, saya mulai pada pertama kali ini, pada pertemuan pertama kali ini, saya mulai dengan melakukan kajian terhadap YEL BEP yang kalau saya mengikuti sebagai peserta itu selalu dikumandangkan sehat, bugar atau kuat, tanpa obat, tanpa alat, kemudian tertawa. Kemudian berikutnya lagi ada, sebentar. Berikutnya lagi disebutkan di situ bahagia. Artinya bahwa BEP ini bisa membuat kita sehat, bugar, bisa tertawa, bisa bahagia. Kemudian pertanyaan saya sebagai seorang ilmuwan, apakah benar bahwa BEP itu bisa membuat kita sehat dan membuat kita bahagia? Maka
ini susah. Maka yang perlu kita ini kan terkait dengan kesehatan, tentu tentang keamanan. Apakah BEP itu aman? Dan kalau sudah aman, apakah bermanfaat? Kalau sudah bermanfaat, sejauh mana dia bermanfaat untuk kita? Itu terutama untuk tubuh kita terkait dengan mutunya. Tentunya kalau bermutu pasti akan sangat baik untuk tubuh. Sementara murah dan bersaing, murah itu adalah bonus. Kemudian bersaing itu artinya bahwa BEP kalau bisa menjadi ilmu BEP itu jelas akan bersaing secara keilmuan. Nah, dari segi murah, saya kaji BEP ini sangat-sangat murah. Mengapa? Karena tanpa transportasi, tanpa menggunakan seragam khusus misalnya, pakai daster saja bisa BEP. Bangun tidur bisa BEP, mau tidur bisa BEP, sewaktu-waktu. Jadi tidak memerlukan apa-apa. Jadi sangat-sangat murah, bisa dilakukan oleh siapa saja yang ingin sehat. Kemudian aman, karena di situ apa? Tanpa obat dan tanpa alat. Ini jelas sangat aman, karena kita tidak intervensi terhadap tubuh. Kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kita tidak otak-atik apapun dengan menggunakan alat di dalam tubuh. Jadi sangat aman. Ini sudah bagus, aman. Tetapi aman saja itu tidak cukup. Berikutnya adalah apakah bermanfaat? Karena aman kalau tidak bermanfaat ya percuma, buang waktu. Ya. Jadi lumayan saya kalau ikut BEP itu bisa minimal setengah jam karena ada dan lain-lainnya gitu ya. Bisa sampai 1 jam. Nah, kalau itu tidak bermanfaat ya buang waktu. Jadi apakah itu bermanfaat? Nah, kemudian apakah bermutu itu berikutnya. Jadi pada siang hari ini saya hanya akan membahas aman sudah jelas ya, bermanfaat. Apakah BEP memang bermanfaat dan membuat kita sehat serta bahagia. Nah, untuk yang bermutu itu mungkin ada pertemuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, karena saya orang fisika, terutama orang biofisika saya katakan tadi, ya, dikatakan sehat bugar melalui olah nafas dan olah gerak. Olah nafas dan olah gerak itu bisa saya identifikasikan sebagai kegiatan fisik. Olah nafas kelihatan kita, ambil nafas. Fisik karena kita gerak tadi ya, fisik. Nah, kalau melihat ini, maka saya akan menggunakan kajian saya berdasarkan paradigma Newton. Bagaimana nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian yang bahagia, aduh, ya. Yang bahagia itu menyangkut pikiran atau hati. Ini adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak. Nah, sesuatu yang tidak nampak di dalam fisika itu selalu dikaji berdasarkan paradigma Einstein. Jadi di dalam fisika itu ada fisika klasik dan ada fisika modern atau fisika kuantum. Yang klasik itu adalah Newton, yang semuanya harus jelas. Kemudian ada Einstein, itu semua mengkaji sesuatu yang tidak nampak. Nah, baiklah, segera kita mulai pada slide berikutnya. Ini agak sulit. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam hal ini saya bertanya, apakah benar? Nah, untuk mencari kebenaran itu berarti harus melalui ilmu. Karena ilmu sendiri itu adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran. Nah, ilmu yang saya gunakan di sini adalah ilmu fisika. Saya katakan tadi, fisika itu ada klasik, ya, yang sudah mulai abad 16 sampai 19. Di dalam fisika, Newton ini adalah ada hubungan antara A, B.
yang ada di atas ini. Ya. Ini AB. Di mana A ini adalah sebagai, coba saya tidak usah pakai kursor ini ya, sulit mengganggu. Gitu. Nah, pakai ini aja kursornya. Nah, jadi di sini sebab, di sini akibat. Jadi fisika klasik itu adalah mengatakan tentang sebab akibat yang semuanya nampak di sini. Jadi yang dikatakan benar itu selalu ada sebabnya. Oh, itu mobilnya kok penyok. Oh iya, soalnya tadi habis nubruk. No, itu mukanya kok lebam. Oh iya, tadi dia habis dipukul gitu. Jadi dikatakan benar kalau ada sebab akibat. Nah, sayangnya sampai sekarang paradigma ini memang masih menghegemoni semua yang ada di alam semesta ini. Ya. Tapi apakah Einstein salah? Apakah Newton salah? Tidak. Ada couplingnya. Jadi coupling yang semua yang nampak padat. Padat itu artinya, oh itu ada meja, padat. Oh itu ada manusia, padat. Itu baru dikatakan benar. Oh iya memang ada manusia. Oh iya memang ada meja. Dapat dilihat, kita bisa melihat, oh memang ada. Dikatakan benar. Kemudian, oh iya, bisa diraba. Oh iya, kalau orang buta misalkan raba, oh iya, itu ada meja. Maka saya minggir. Misalkan. Bisa diukur. Oh meja ini berapa sih panjangnya, lebarnya berapa, tingginya berapa, dan seterusnya. Juga yang agak lain bisa dibau. Artinya kalau kita membau, aduh, sate, berarti ada ini yang bakar sate. Kan begitu. Kemudian bisa didengar. Ada yang, aduh suaranya enak ini loh. Kita bisa mendengarkan musik dan sebagainya. Artinya, di sini adalah disebut dengan dunia panca indera, di mana semua kejadian itu bersifat fisik. Artinya yang nampak secara fisik. Nah, perlu diketahui bahwa ya semua yang bisa kita lihat itu sebetulnya hanya 4%. Kita bisa melihat itu hanya mejiku hibiniu. Ibu, bapak bisa melihat saya karena saya pakai hijab merah. Kelihatan. Saya bisa melihat ibu karena pakai hijab hijau, bisa pakai kuning. Di luar itu kita tidak bisa melihat. Contohnya di sini kita tahu di sini ada UV, sinar ultraviolet. Kita semua yakin itu ada. Sinar X ada, sinar gamma ada, tapi kita tidak bisa melihat. Sampai dengan microwave, gelombang radio, ada semua bisa kita mendengar, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk gelombangnya. Itulah keterbatasan manusia. Jadi kita ini memang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi juga masih sangat-sangat terbatas. Dan itu kita syukuri. Karena apa? Seandainya kita bisa melihat dunia semuanya, maka kita akan nggak kemana-mana. Akan maju ke depan, di pintu ada orang cantik, gegernya bolong. Mau berjalan lagi, ada orang tinggi, besar, rupanya nggak karu-karuan. Misalnya seperti itu. Sehingga kita tidak akan kemana-mana. Mendengar pun kita terbatas, hanya sampai 10 sampai 10 kHz. Sangat terbatas. Jadi kita tuh dirasani cecak, dirasani tikus, itu semua ngerasani kita tidak mendengar. Gitu. Ya. Itulah kehebatan manusia, kita sempurna tetapi tetap terbatas, itu semua demi kenyamanan kita. Nah, kita syukuri. Itulah Bapak Ibu semua. Jadi mari kita bahas sekarang yang berdasarkan sesuatu yang nampak. Ya. Melalui olah nafas. Bapak Ibu, bahwa tubuh manusia itu terdiri dari unsur-unsur karbon, ya, oksigen, klor, ya,
semuanya lah itu. Nah, juga ada unsur besi, unsur logamnya yaitu besi. Di mana unsur logam itu terdapat di dalam hemoglobin atau di dalam eritrosit ya, dalam hemoglobin. Hemoglobin terdapat di dalam eritrosit. Nah, yang bentuknya seperti ini, heme. Di mana kalau menurut fisika, yang kenapa hemoglobin itu bisa menangkap oksigen karena ini besi ini bermuatan listrik positif, oksigen ini bermuatan listrik negatif, sehingga dia bisa menangkap. Nah, kemudian bentuknya itu adalah sama, simetri. Besi dan oksigen ini simetri. Kemudian di sini adalah rantai proteinnya, ini rantainya. Sehingga di situ ada medan yang disebut momen magnet. Di sini ada utara, selatan, bentuknya ke sana. Ini adalah disebut momen magnet. Nah, dalam kondisi sekarang ini kita tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan olah nafas, tidak melakukan tenaga dalam itu kita bentuknya acak. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita itu medan magnet kita itu kecil sekali. Tapi kalau misalnya orang yang tenaga dalam ya, yang memakai tenaga kanan gitu, itu artinya bisa mengatur medan magnet ini sehingga menjadi sederap. Nah, kalau sudah menjadi sederap, maka dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sehingga orang itu bisa mental atau bisa menarik orang. Demikian juga batu. Semua yang di alam semesta ini, kalau kita secara normal itu adalah seperti ini. Tetapi ada batu-batuan atau pohon yang ininya sudah bagus, sudah sederap, maka dia akan bisa menarik atau mentalkan orang. Bagi orang fisika itu tidak sesuatu yang biasa secara teori. Nah, kalau kita olah nafas, Bapak Ibu, maka kita bisa membuat yang acak ini menjadi berderet banjar. Sehingga momen magnetnya itu bisa juga sejajar begini. Jadi kalau ini kita gambarkan, ini adalah hemoglobin, ini adalah pembuluh darah, ini hemoglobin, dia bisa akhirnya menjadi teratur arahnya. Jadi darah kita menjadi lebih lancar. Jadi dengan BEP darah menjadi lancar. Nah, jadi ini uraian saya. Hemoglobin merupakan rantai protein yang panjang ini ya, merupakan rantai protein ini yang panjang. Kedua ujung rantai ada jembatan. Ini ada jembatan yang dalam struktur datar atau disebut heme, di mana ion besi itu terikat. Gambar B, karena simetris, FeO, ya, besi dan oksigen ini mudah lepas. Sehingga oksigen itu akan mudah mengoksidasi, artinya membakar sel-sel yang rusak. Karena memang darah itu tugasnya kan membagi nutrisi ya, ke sel-sel, memberikan oksigen, kemudian juga membunuh atau sel-sel yang rusak, mengambil sel-sel yang rusak. Seperti itu. Kemudian gambar B menunjukkan arah utara selatan momen magnetik rantai protein. Jadi sudah saya katakan tadi, ini membentuk momen magnetik atau magnetik, ini ada magnetik utara, ini selatan. Ini disebut momen magnetik. Kemudian gambar C merupakan rantai protein hemoglobin sebelum olah nafas dalam kondisi acak. Dan ini kekuatan magnet tubuh kecil. Ya. Ini. Kemudian gambar 4 atau D, ini adalah menunjukkan peran olah nafas yang dapat mempengaruhi hemoglobin yang semula acak ini menjadi baris banjar, sejajar, sehingga menyebabkan aliran darah lebih lancar. Itu adalah gambar E ini. Ini kira-kira secara fisika manfaat dari
olah nafas. Ya. Nah, kemudian hipotesis atau dugaan sementara. Sebagai seorang peneliti, kita tidak bisa memastikan karena harus dilakukan penelitian semua itu. Hipotesis kita, ya, hipotesis saya adalah jika kita menahan nafas, maka jumlah oksigen di dalam paru-paru tidak akan bertambah karena kita menahan. Sehingga yang biasanya kita menghirup secara rutin, maka kalau kita tahan berarti oksigen di dalam paru tetap. Nah, karena diambil oleh hemoglobin. Nah, sementara darah kan terus mengalir. Darah itu mengambil hemoglobin terus mengalir. Ini mengambil hemoglobin, mengambil oksigen. Hemoglobin ini mengambil oksigen berdarah terus. Nah, lama-lama oksigennya dalam tanda petik habis, seolah-olah begitu ya. Maka pada suatu saat tertentu hemoglobin itu merasakan bahwa cadangan oksigen akan berkurang. Kenapa? Karena sudah diambil terus untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Maka lama-lama akan berkurang. Sebagai reaksinya, maka molekul akan membentuk antrian seperti kita. Kalau misalnya bensin akan naik. Nah, kalau biasa kita beli bensin kan acak aja arah kiri kanan kiri. Tapi begitu bensin terbatas, maka kita akan antri. Semua akan antri berjajar begitu. Sehingga aliran darah mempunyai energi yang terendah. Kenapa? Karena harus harus antri. Karena mestinya darah itu mengalir dengan cepat, sekarang harus ngantri. Sehingga ini dalam kondisi yang terendah dalam mengambil dan melepas oksigen. Karena dia kan harus mengambil oksigen yang sudah rusak ya, yang sudah yang kan biru ya. Kemudian akan memberikan oksigen lagi kepada sel. Maka pekerjaan ini menjadi terhambat seolah begitu. Oleh karena itu olah nafas itu kita harus juga memperhitungkan ini. Jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat. Gitu. Kalau terlalu lama nanti bisa kehabisan oksigen kita. Nah, itu satu tadi melancarkan darah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di dalam darah itu ada virus atau ada bakteri, misalnya ini saya gambarkan virus COVID ya. Maka ini berarti akan menjadi jelas posisinya. Maaf, ya. Jadi manfaat olah nafas itu adalah kelihatan begini. Kalau tadi dalam posisi acak, itu kemungkinan virus atau bakteri bisa sembunyi di sini, seolah-olah terlindungi oleh momen magnet tadi. Nah, begitu kita olah nafas, maka kondisi ini menjadi sejak berbanjar, berbaris begini, sehingga virus maupun bakteri tidak akan bisa berlindung lagi, akan nampak jelas. Nah, ini berarti memberikan kesempatan pada darah putih untuk membunuh kuman maupun virus ini. Sementara oksigen dilepas untuk menghancurkan kuman ini. Jadi sudah dibunuh kemudian dihancurkan oleh oksigen. Nah, jadi dengan melakukan latihan olah nafas, maka berarti kita harus mengatur nafas secara perlahan dan nyaman. Yang penting nyaman. Ya. Jadi tidak bisa tiap individu itu mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Tidak bisa dipaksakan. Saya nggak bisa seperti Bulis. Apalagi yang seri 3 itu. Lama, buang nafasnya lama gitu. Waduh, saya nggak bisa. Nah, jangan ikut Bulis. Ya, kita yang nyaman gitu. Nah, serta memfungsikan kekuatan pikiran. Ini yang justru akan lebih penting dan akan kita bahas berikutnya. Ya. Jadi perlahan, nyaman. Jadi ini intinya kan tarik nafas. Waktu kita menarik berarti kita membuat momen magnet ini menjadi sejajar. Tahan nafas berarti memberi kesempatan kepada
zat apa yang untuk membunuh ini ya, zat apa? Zat darah putih ya, darah putih untuk bisa melihat ini. Begitu darah putih melihat, itu kan tentara kita. Itu bisa mengambil akhirnya. Nah, apalagi kalau ininya banyak, virusnya banyak. Nah, kesempatan darah putih. Nah, oleh karena itu tahan nafas. Buang nafas itu berarti mengembalikan posisi Banjar ini, posisi yang Banjar ini menjadi ke sini lagi kan. Nah, buang nafas. Pelan-pelan supaya tidak langsung seperti ini. Nah, itulah manfaat dari olah nafas yang kedua. Jadi yang pertama melancarkan aliran darah, kemudian yang kedua memberi kesempatan kepada darah putih untuk mengetahui virus maupun bakteri yang harus dibunuh dan memberi kesempatan pada oksigen untuk menghancurkan. Ini saya ulang lagi. Molekul-molekul oksigen ketika diikat ion Fe akan dalam posisi yang sama simetris sehingga dia mudah dilepas untuk mengoksidasi, untuk membakar sel-sel yang rusak. Atau termasuk kuman tadi, kuman atau virus begitu dirusak kemudian dibakar oleh oksigen. Yang kedua, terdapat ruang sempit antar Banjar tadi, ruang-ruang sempit hemoglobin tadi ya, berupa lorong terbuka yang memungkinkan virus atau bakteri terjebak. Dia sudah tidak bisa sembunyi lagi dan mudah dikenali. Kemudian dapat dibunuh oleh darah putih dan dioksidasi oleh oksigen. Yang ketiga, sari makanan, protein atau asam amino, glukosa dan lain-lain akan dibawa oleh molekul darah. Ini memang tugasnya darah untuk membawa inti sari dari makanan ini dalam posisi yang sama dan mudah dilepas ketika harus mengganti sel-sel yang rusak. Sehingga dalam struktur ini darah itu menjadi komponen tubuh yang sehat karena dapat memfungsikan bela dirinya secara baik. Jadi terpolarisasinya darah secara magnetik ya karena olah nafas tadi adalah sebagai dasar penjagaan kesehatan dari serangan mikroba penyakit di dalam darah. Jadi inilah manfaat dari olah nafas. Kita lanjutkan. Bagaimana sekarang mekanisme pernafasan? Kita nafas itu jelas pakai paru-paru. Paru-paru ini adalah untuk inhalasi artinya menyerap. Begitu kita menyerap, paru-paru kita mengembang. Diafragma turun. Ini mengembang. Pada saat buang nafas, maka diafragma ini akan kembali normal. Ini paru-paru akan mengeluarkan udara. Jadi pada saat ini mengembang, maka ini dalam kondisi tekanan negatif. Tekanannya menjadi begitu paru ini kemudian mengembang, maka tekanannya menjadi berkurang kan. Volume mengembang, tekanannya berkurang. Nah, artinya tekanan di dalam paru-paru itu lebih kecil daripada di udara yang 1 atmosfer. Sehingga udara bisa masuk. Nah, begitu kita yang buang nafas, itu berarti paru-paru menjadi mengecil, tekanannya menjadi besar di situ, lebih besar daripada tekanan atmosfer, sehingga nafas bisa keluar. Itu adalah mekanisme. Ya. Jadi begitu kita menarik nafas, maka diafragma ke bawah memperluas paru-paru, sehingga produksi tekanan negatif. Jadi di sini karena volume mengembang, maka tekanan negatif di situ. Maka udara bisa masuk karena ada beda tekanan antara luar dan dalam paru-paru. Sehingga di luar lebih tinggi, di dalam lebih rendah, maka udara masuk. Nah, kemudian waktu menghembuskan nafas, diafragma ke posisi normal atau netral, jelas tekanannya juga akan, karena paru-paru menjadi mengecil, tekanannya berarti menjadi lebih besar, maka dia akan keluar. Nah, ini yang kita gambarkan.
Jadi paru-paru itu secara fisika digambarkan sebagai ini pegas. Kalau normal pegasnya seperti ini. Jadi seperti pegas, gampang molor, gampang minggukan gitu. Kalau kondisi sakit, dalam kondisi sudah kaku ini. Biasanya perokok, ya, orang sakit apa ya, TBC atau apa ya, sakit itu kurang, kaku jadinya paru-parunya. Ya, kira-kira seperti ini, sudah berkurang elastisitasnya. Nah, di sini ada perbedaan antara volume dan tekanan. Jadi seperti ini tadi, perubahan volume dan perubahan tekanan itu disebut dengan compliance. Ini yang merupakan karakteristik fisik yang penting untuk paru-paru. Jadi bagaimana perubahan volume dan perubahan tekanan ini yang merupakan hal yang penting di dalam paru-paru. Pada usia lanjut, compliance itu rendah. Dalam arti delta V per delta P-nya kecil. Ya, mengapa? Karena paru-paru kita itu sudah kaku. Sudah apa istilahnya lupa saya. Jadi kaku. Sehingga untuk memperbesar volume dibutuhkan tekanan yang besar. Jadi karena sudah kaku kayak perokok apa itu ya, jaringan parut sudah tidak ada jaringan parut, maka untuk mengembang itu tidak mudah, beda dengan anak kecil, beda dengan yang masih sehat. Jadi sehingga untuk menambah volume sedikit saja perlu tekanan yang besar. Sehingga kompliansinya kecil. Sebaliknya, ada yang paru-parunya lunak, artinya molor, gampang molor begitu ya. Itu kompliansinya besar. Karena apa? Dia tuh sudah molor ya, seandainya apa namanya, balon itu sudah molor gini, sehingga untuk meniup itu nggak perlu tekanan besar. Diberi tekanan kecil saja dia sudah ngembang gitu. Nah, ini biasanya adalah disebut penderita emphysema pulmon atau respiratory distress syndrome. Nah, soal penyakit saya sendiri nggak tahu, Bapak Ibu, ini hanya saya baca di buku, kalau memang delta V per delta P-nya besar, berarti paru-parunya sudah molor gitu, sehingga penderitanya kita disebut penderita ini. Kalau kita kaku berarti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, terutama yang perokok, mari silakan ber-BEP karena BEP ini fungsinya adalah menjaga menselaraskan perubahan volume dan perubahan tekanan. Artinya compliance menjadi normal. Ini dari mekanisme secara fisik, yaitu pernafasan. Nah, kemudian sebutkan tertawa gitu. Jadi BEP itu membuat kita tertawa, tapi menurut saya jangan pada saat BEP tertawa. Setelah BEP silahkan tertawa. Gitu ya. Dari beberapa jurnal, ya, di sini ada jurnal Diabetes Care, Diabetes Care pada bulan Mei 2003 dan jurnal psikoterapi dan psikosomatik pada tahun 2006 dan juga sudah disiarkan oleh Roder ke seluruh dunia. Hasil penelitian ini sudah dilakukan berkali-kali. Bagaimana penelitian terhadap orang yang tertawa? Dilakukan pada penderita diabetes stadium 2. Diukur waktu darah puasanya. Jadi sebelum tertawa, sebelum dilakukan penelitian, puasa, kemudian diukur berapa gula darah puasa. Dibagi 2 grup. Yang satu grup mendengarkan kuliah yang serius. Mendengarkan kuliah atau tentang virus corona yang serem-serem begitu ya. Yang satu grup itu mendengarkan tukul misalnya. Ya. Wah, ketawa-ketawa senang pokoknya. Nah, setelah itu kedua grup itu disuruh makan. 2 jam PP kan? Disuruh makan. Apa hasilnya? Yang mendengarkan kuliah yang serius tadi, gula darahnya tuh meningkat 123 mg per desiliter.
Sementara yang nonton komedi itu hanya 77 mg per desiliter. Nah, Bapak Ibu, silahkan yang tertawa, yang sepuas-puasnya. Tapi jangan di luar. Kalau di luar nanti dikira kita sudah kumat gitu ya. Nah, jadi silahkan tertawa. Terutama penderita diabetes, ini sudah ada hasil penelitiannya. Penelitian ini sudah dilakukan berkali-kali. Dan mengapa dia meningkat sedikit? Karena 23 gen yang teraktivasi oleh tawa, yaitu gen reseptor D4 dopamin yang disebut DRD4, yang dapat dikaitkan dengan terhambatnya enzim adenililsiase yang berperan dalam meningkatkan gula darah. Jadi sudah dilakukan berkali-kali penelitian dan hasilnya memang selalu kalau tertawa itu ternyata gula darahnya bisa meningkat tapi hanya sedikit. Jadi di sini menggambarkan bahwa emosi positif itu bisa memicu tombol genetik. Ya, jadi tertawa itu ternyata bisa memicu tombol genetik untuk bisa ini. Nah, tertawa berarti bahagia. Jadi sekarang kita lanjutkan berikutnya. Oh, sebentar. Nah, dia kalau ini Newton, ya Newton. Nah sekarang tadi olah nafas sudah kita bahas, ya, dari darahnya, kemudian dari paru-parunya, kemudian bagaimana dengan tertawa. Itu semua adalah kita sajikan dalam berdasarkan Newton. Nah, bagaimana dengan bahagia? Kita harus membahas bahagia itu dengan menggunakan paradigma fisika modern, ya, yaitu bapak fisika modern yang terkenal adalah Einstein dan kawan-kawannya banyak, tetapi yang terkenal adalah ini. Jadi A, B, C, D, E. Ini ada kasus. Kalau tadi di dalam Newton A sebab, B akibat, itu ada di atas, nampak di dunia panca indera nampak. Tetapi di dalam Einstein itu tidak. Jadi A itu abstrak, karena itu pikiran. A itu abstrak, B itu zat. Jadi bagaimana sesuatu yang abstrak, di mana pikiran ini, macam-macam pikiran, ini juga tidak ada satu alat pun yang bisa mendeteksi pikiran. Bahwa dia bohong, atau dia, kalau bohong masih ya, dilihat dari ininya. Tetapi bahwa pikiran, bahwa dia mau membunuh, dia mau apapun, itu tidak bisa dideteksi melalui pikiran. Nah, ini abstrak. Bagaimana pikiran yang abstrak bisa menghidupkan zat? Contohnya sekarang, kalau ada kasus kebakaran misalnya, itu yang orang E itu mendapatkan ember yang berisi air itu dari si D untuk disiramkan ke kebakaran tadi. D itu mendapatkan ember dari C. C mendapatkan ember dari B. B mendapatkan ember dari mana? Diperintah oleh A ini, dari pikirannya. Jadi bagaimana sesuatu yang abstrak, pikiran yang abstrak ini bisa menggerakkan peptida saraf untuk mengambil air. Udah kamu ambil air, kasihkan C, kasihkan D, dan seterusnya. Satu contoh. Kemudian contoh yang lain misalnya, kalau saya pengen minum, saya minum sungguhan ya, Pak. Saya pengen minum. Bagaimana pikiran yang pengen minum bisa menggerakkan tangan saya ambil gelas, kemudian mengangkat, kemudian minum, dan seterusnya. Kemudian juga ada misalnya saya orang yang punya pikiran membunuh. Bagaimana dia pikiran membunuh bisa menggerakkan saraf tangannya, bisa mengambil pisau,
kemudian berjalan menuju orang yang dituju, dan seterusnya. Gitu. Bagaimana perasaan takut kalau misalkan, aduh takut ini malam, nggak ada teman, malam sendiri takut. Kemudian apa yang terjadi? Keluarlah endorfin. Kemudian jantung menjadi deg 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 begitu. Kemudian menjadi tensi naik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua yang bisa dilihat. Itu bisa dilihat sebab akibatnya. Ya. Kenapa tensi naik? Ya karena jantungnya berdebar-debar. Kenapa berdebar-debar? Karena adrenalin dan sebagainya. Bisa, ini ditelusuri bisa. Tetapi tidak ada seorang ilmuwan pun yang bisa menemukan bagaimana cara pikiran ini bisa menghidupi lompatan kuantum. Jadi tidak AB itu tidak di atas garis ini, tetapi ke bawah. Bapak Ibu, A dan B ini disebut dengan sebagai titik di mana terjadi transformasi dari pikiran yang abstrak itu menjadi zat, ya, bisa menggerakkan zat itu, yang pasti terjadi atau semua kejadian tidak pernah ada. Tidak akan ada pembunuhan kalau tidak ada pikiran yang ingin membunuh. Tidak akan ada tekanan darah tinggi yang naik kalau misalnya tadi, kalau tidak ada perasaan takut dan sebagainya. Nah, jadi dari pikiran tadi ini bisa memerintahkan, karena di sini ada 15 miliar peptida saraf yang siap untuk menerima perintah dari pikiran. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa dunia kedokteran memang sudah sangat canggih, sudah sangat-sangat maju. Tetapi perlu diketahui bahwa semua itu kan dasarnya DNA ya kalau di kedokteran. Bahwa kerja DNA, fungsi DNA, tugas DNA yang bisa dijelaskan itu baru tidak sampai 10%. Jadi misalnya, saya contohkan DNA rambut, itu aja sudah beda-beda perintahnya. DNA itu isinya adalah huruf-huruf kimia. ATCG itu yang jelas itu semua mengandung perintah. Rambut di kepala, bisa panjang sampai meteran. Karena memang perintahnya di situ, DNA di situ untuk panjang. Rambut di alis, di mata, pendek. Karena memang perintah DNA-nya gitu. Bisa bayangkan kalau perintahnya kebalik. Jadi di sini kayak kita bisa lari semua. Kuku. Perintahnya kamu panjang ya, tapi ke depan. Jangan panjangnya masuk. Jadi jelas perintahnya. Semua itu sudah kita ketahui. Tetapi Bapak Ibu yang 90% DNA itu sifatnya masih dorman. Dorman itu artinya dia belum mempunyai tugas yang spesifik. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus kita bisa memanfaatkan. Oleh karena itu, ada kejadian-kejadian yang ajaib. Itu adalah di sini. Yang 90% tadi sebetulnya. Jadi di zona tanda tanya ini, dari A ke B, itu adalah yang dapat mengubah setiap realitas fisik di dalam tubuh. Kita mau sembuh, kita mau sakit, tergantung perintahnya ini. Jadi di sini tidak ada kata mustahil. Tidak ada kata mustahil di sini. Ya, semua kita bisa melakukan itu. Apalagi kita dikatakan tadi manusia yang sempurna. Kalau kita bisa. Nah, secara fisika, ini secara medis tadi ya. Di dalam fisika itu ada yang namanya materi gelap dan materi terang.
Materi terang itu adalah materi yang sudah bisa kita jelaskan, ya, manfaat maupun sumbernya dan sebagainya. Seperti misalkan sinar X, gamma, meskipun kita tidak nampak, tapi sudah bisa kita jelaskan. Bagaimana karakteristiknya dan sebagainya. Nah, kita orang fisika itu ternyata yang bisa kita jelaskan itu baru 5%. Jadi 95% itu materi gelap masih. Jadi Bapak Ibu, dunia ini masih misterius. Masih perlu ilmuwan-ilmuwan, ya, yang untuk mengungkap semua ini. Oleh karena itu kalau di dalam, mohon maaf, ngapunten, karena saya ini orang muslim, jadi ya ikro, gitu. Bacalah. Tugasnya itu bacalah. Baca itu bukan membaca begini, tetapi bacalah di sekitarmu. Apa yang terjadi, siapa ini, dan seterusnya. Intinya kita disuruh membaca itu. Oleh karena itu, ilmuwan, ini adalah merupakan, kita sebagai ilmuwan, itu adalah tugas kita. Supaya yang 95% materi gelap itu bisa kita ungkap. Ya. Nah, ternyata BEP itu selain menggunakan paradigma Newton, beliau, Bapak Hari Angga itu ternyata juga menyertakan pikiran. Dan ini merupakan hal yang utama justru. Jadi kalau ini pikiran itu menggunakan paradigma fisika modern yaitu Einstein, sementara yang nampak tadi itu on off olah nafas dan olah gerak itu menggunakan paradigma Newton. Itu di sini yang bisa kita amati di lab maupun di mana. Sementara yang ini itu adalah paradigma, dan lebih jauhnya nanti bisa kita bicarakan pada sesi-sesi berikutnya. Nah, bagaimana meraih bahagia, Bapak Ibu? Ya. Jadi itu tadi kalau menurut Einstein bahagia itu abstrak. Jadi bagaimana meraih bahagia? Ini Bapak Ibu. Kalau itu ada benda, kita tahu benda itu terdiri dari molekul. Molekul itu terdiri dari atom. Atom itu kalau kita lihat lagi itu ada elektron, ada proton, neutron. Jadi yang itu kita sebut dengan partikel, pembentuk atom. Atom itu kalau kita pretel lagi, kita ini lagi, maka ternyata adalah gelombang. Ini Planck yang menemukan bahwa ternyata di alam semesta ini yang terkecil itu bukan atom, tetapi gelombang. Dan gelombang ini sangat dahsyat, ya, karena mempunyai energi yang sangat dahsyat. Nah, di dalam fisika, maka di sini ini yang kita sebut fisika klasik, ya. Jadi terutama di sini ya, terutama benda, molekul ini jelas nampak fisika klasik. Tapi atom, partikel ini sebetulnya sudah fisika modern. Ya. Nah, di sini adalah fisika kuantum. Ini yang tidak nampak. Kalau di sini menggunakan TEM, menggunakan SEM, ya, itu masih bisa nampak. Tetapi di sini sudah sama sekali tidak bisa. Einstein dan kawan-kawannya. Nah, makin dalam, makin kuat. Makin dalam, makin kuat. Contohnya sekarang, nanti aja contohnya sebentar. Bagaimana di dalam kehidupan? Di dalam kehidupan yang nampak itu adalah nasib. Oh, itu nasibnya ya jadi presiden. Padahal koncoku dolan loh itu, teman saya main-main itu waktu di kampung misalnya. Bisa jadi menteri, bisa jadi dosen. Sementara temannya, ya, yang lain nasibnya itu jadi tukang becak, tukang sampah, misalnya. Nah, Bapak Ibu, mengapa berbeda? Karena karakternya berbeda.
Jelas karakternya dosen ya beda dengan karakternya tukang sampah. Ya, ya, berbeda. Kemudian karakter itu dibentuk oleh kebiasaan. Kebiasaan dibentuk oleh tindakan. Tindakan oleh pikiran dan perasaan yang paling akhir. Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya anak kecil, ya kebetulan memang orang tuanya pas-pasan. Dia melihat teman-temannya itu semua kalau sekolah itu bisa makan burger, ya bisa bawa pisah. Tentu sebagai anak kecil dia pingin. Nah kalau dia tidak dibekali dengan masalah-masalah misalkan agama yang kuat, maka ini mudah akan terpengaruh. Ya, sehingga dia punya perasaan, punya pikiran, kok nggak punya uang ya aku, dia bisa beli itu. Maka tindakan pertama kali mengambil uang ibunya. Nah, uangnya ibunya kan enggak masalah. Kebetulan kalau ibunya tahu, kalau misalnya nggak tahu ya, nggak pareng ya, nggak boleh ya lain kali. Ya, tapi kan enggak akan sampai ini ya. Kemudian kalau itu sudah aman-aman tindakannya itu, maka itu menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya dia biasa mengambil punya ibunya, kemudian dia berkembang sekarang punya kakaknya atau mungkin sama bapaknya. Lama-lama kebiasaan itu mengambil punya teman. Yang akhirnya itu berarti menjadi karakter. Menjadi karakternya dia. Begitu jadi pimpinan, mark up. Karena sudah biasa itu. Bagaimana caranya saya bisa mengambil uang, saya bisa beli ini. Nah, nasibnya di penjara, Bapak Ibu. Kena KPK, tertangkap basah yang harus dipenjara. Itulah nasib. Jadi apakah kita tidak bisa memperbaiki? Nah, bisa. Ya, memperbaiki nasib harus dimulai dari memperbaiki ini. Perasaan, pikiran di daerah kuantum. Perasaan pikiran ini adalah daerah kuantum. Ini yang harus diperbaiki. Nah, sebagai contoh lagi saya katakan tadi, makin ke dalam itu makin kuat. Artinya apa? Contohnya, kalau atom, misalkan di sini ini jelas benda ya, atom itu energinya biasa, ya energi atom. Bapak tahu bom atom, ya itu sudah dahsyat sudah. Atom itu padahal ada inti, makin dahsyat. Inti, kemudian ada yang namanya gelombang elektromagnetik vibrasi, lebih dahsyat lagi. Itu kalau di sini. Kalau di sini, ya misalnya ibu bercakap-cakap sama teman yang dulu sahabat, karena sesuatu maka bisa tonjok-tonjokan begitu sampai di sini lebam. Paling seminggu hilang. Tetapi bagaimana di perasaan? Mungkin sakitnya itu akan dibawa mati. Bahwa saya pernah ditonjok hanya karena hal yang sepele terhadap. Lumayan kalau hanya begitu. Kadang bisa sampai balas dendam dan sebagainya. Jadi makin dalam, makin dahsyat itu energinya. Itu di dalam. Jadi kalau tadi kita bicara tentang bahagia, bagaimana sekarang meraih bahagia? Ya harus ini yang kita olah. Bisa kita mengolah ini. Ya. Untuk mencapai bahagia, untuk mencapai sukses, maka ini yang perlu kita olah. Mengapa? Karena secara kuantum itu yang tidak nampak ya, kemarin memang saya ini kan secara kuantum yang memang tidak nampak kan, perasaan pikiran itu kan tidak bisa diukur dengan alat apapun. Kita bisa mengatur perasaan kita untuk mengubah nasib secara otomatis. Hebat. Itu yang akan kita buktikan. Monggo dibuktikan bersama-sama. Kalau saya sudah membuktikan. Ya. Bagaimana mengubah perasaan ini dan pikiran ini untuk
bisa secara otomatis mengubah nasib. Mengubah nasib itu artinya sukses, gagal, dan sebagainya. Karena bahagia itu adalah dimulai dari perasaan dan pikiran ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, bahagia ini adalah fitrah. Default factory setting itu adalah fitrah. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, kita di dunia ini sebetulnya siapa yang menghendaki? Bulis? Buning? Siapa yang menghendaki ada di dunia? Apakah Bapak Ibu kita? Enggak. Bapak Ibu kita tuh hanya kebetulan. Enggak sengaja. Oh, ternyata bisa punya turunan kita. Jadi yang menghendaki keberadaan kita itu adalah Tuhan atau Allah. Tuhan yang Maha Esa. Kenapa begitu? Iya. Meskipun kita tidak menghendaki, toh akhirnya lahir juga. Sampai akhirnya dibuang ke sampah dan sebagainya. Ya, dibunuh, bayi dibunuh. Karena memang orang tua kita tidak menghendaki. Siapa menghendaki sebetulnya adalah Tuhan. Ya. Mic-nya Burin, mic-nya Burin. Soalnya hilang sound. Sudah? Sudah. Sudah. Mulai mana tadi Bapak? Jadi mulai apa kita bikin? Oh ya. Kita Jadi diciptakan artinya, manusia. ya. Jadi artinya keberadaan kita di dunia ini bukan karena orang tua kita. Karena memang beliau tidak sengaja kemudian punya kita. Itu bisa dikenai kenapa? Karena memang ada orang suami istri yang memang tidak menghendaki misalnya. Itu malah diberikan ya atau dibunuh atau bahkan dibuang di sampah misalnya. Ada yang kepingin setengah mati punya putra juga tidak mendapatkan. Artinya apa? Semua itu adalah Allah yang memberikan. Nah, kalau Allah yang memberikan, maka beliau Allah itu jelas menciptakan semua itu berhasil atau semua bahagia. Tuhan menghendaki semua kita bahagia, semua kita berhasil. Nah, yang membuat kita tidak bahagia, tidak berhasil itu adalah karena kita sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Gitu. Jadi Allah tidak menciptakan manusia untuk gagal, untuk tidak bahagia, untuk tidak berhasil. Kegagalan itu semua adalah dari diri kita sendiri. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, bahwa gagal itu bisa direset ulang untuk menuju sukses. Jangan khawatir kalau gagal itu saya tidak bisa bahagia, jangan khawatir. Ya. Karena apa? Karena gagal itu bukan nasib, tetapi keputusan yang kurang tepat. Ya. Keputusan kurang tepat. Orang kadang-kadang, saya kalau ingin ke kedokteran, masuk kedokteran, tidak diterima. Tahun kedua kedokteran lagi, tahun ketiga sampai ada yang seperti itu. Padahal mungkin dia diterima di yang satu itu sudah hal sesuatu yang sudah tepat. Tetapi karena keputusan dia yang salah, maka dia bisa gagal. Ya, belum tentu berhasil di kedokteran misalnya. Nah, oleh karena itu marilah kita lihat potensi kita. Manusia itu punya potensi yang luar biasa. Itu yang kita tidak bisa memanfaatkan, ya, rugi. Marilah kita buka potensi kita. Nah, ya kita harus mengupgrade software Anda. Upgrade-lah software Bapak Ibu. Software itu apa? Software itu pikiran. Software itu pikiran. Nah, pikiran itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada pikiran sadar. Sadar itu
Misalnya kita sekolah mulai dari TK, SD, SMP, sampai dengan guru besar. Itu pikiran sadar. Ternyata itu hanya menyumbangkan kesuksesan kita atau kebahagiaan kita 12% dari seluruh hidup kita. Hanya 12%. Ya. Nah, di bawah sadar itu ada yang namanya RAS. Ya. Reticular Activating System, RAS. Bawah sadar, subconscious mind. Itu 88%. Apa sih sebetulnya bawah sadar kita? Kalau kita lanjutkan, dari yang membuat kita sukses, yang membuat kita bahagia, itu sebetulnya adalah bawah sadar kita. 88%. Ya. Di mana kecepatan pikiran bawah sadar, itu berdasarkan hasil penelitian ya Bapak Ibu, 200.000 kali lebih cepat dan bekerja 100% sempurna. Ya. Jadi pada saat saya memberikan ini di kalangan fakultas ya waktu itu, yang Bapak yang Wadek 2-nya, oh iya benar. Saya itu kemarin beberapa 1 bulan yang lalu, itu selalu diganggu oleh tikus yang ada di atas atap plafon itu. Ya, setiap mau tidur, sudah capek-capek mau tidur, kerek, kerek, kerek gitu. Kemudian suatu saat dia berdoa, ya Allah, nyahkanlah tikus supaya saya bisa istirahat dengan tenang. Nah, tetapi dengan tidak sengaja dia mengucapkan itu bisa sebentar. Itu bisa di gelombang alfa. Gelombang alfa itu mestinya sekitar 4 sampai 13 Hz. Tetapi kalau saya membaca buku, itu yang 10 Hz, itu yang paling pas. Gelombang itu yang bisa masuk ke bawah sadar. Jadi sadar kita, ucapan atau apapun, kalau kita bisa masuk ke bawah sadar, itu akan 200.000 kali lebih cepat dan bisa 100% sempurna apa yang kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu, di bawah sadar ini, semuanya tidak terbatas. Yakinlah, semua tidak terbatas. Apapun yang kita minta, insya Allah bisa. Pemecahan bagi setiap persoalan. Gak usah minta-minta kemana-mana. Kita bisa sendiri. Manusia itu sudah diciptakan oleh makhluk yang sempurna. Kita bisa memecahkan persoalan sendiri. Dengan melalui pinjam, menggunakan, memanfaatkan bawah sadar kita. Dan penyebab dari semua akibat. Ini juga yang menyebabkan semua akibat. Pikiran tadi kan? Jadi bawah sadar itu sangat pintar dan mengetahui semua jawaban. Bawah sadar itu apa sih sebetulnya? Doa. Jadi kita bantu dengan doa. Kita berdoa apa sih yang kita inginkan? Nah, doa itu tentunya di dalam hati, dengan perasaan, tidak hanya di mulut. Doa yang afdol itu adalah doa yang sampai di perasaan, sampai di hati. Dan kalau itu sudah bisa mencapai 10 Hz frekuensinya, itu bisa. Nah, kapan kita bisa berdoa yang mempunyai frekuensi 10 Hz? Ini Bapak Ibu. Jadi pada saat kita malam mau tidur, pada saat sebelum les, ya, itu gunakan, ucapkan doa-doa yang Bapak Ibu inginkan. Kalau kita mau sehat ya tiap malam sebelum tidur berpikir tentang kesehatan, tentang kebahagiaan yang sempurna. Ya, sampai jatuh pulas.
disitulah gelombang 10 Hz. Ya, saya kadang-kadang kepingin sesuatu itu sampai dibawa tidur, itu sampai mimpi. Gitu ya. Nah, pikiran-pikiran itu yang akan menyebabkan kita ini 100% sempurna kita bisa. Ya. Nah, jadi bahagia itu mudah. Ya. Jadi nasib manusia itu ditentukan oleh isi pikirannya. Ini pikiran ini penting. Ini menentukan nasib. Perasaan, pikiran itu menentukan nasib. Nah, pikiran itu kita kadang mikir masa lalu. Kita tidak ada kita yang sempurna manusia itu. Jadi mungkin saya merasa malu kalau saya ingat masa lalu saya. Oh, sudah nggak usah dipikir. Masa lalu sudahlah lalu. Ya, tidak akan ada gunanya kita pikir. Sekarang yang kita pikir, ya, bagaimana kita sekarang dan bagaimana kita yang akan datang. Nah, tentunya ini harus kita update terus dengan berpikir positif. Ya, yang secara sederhana aja, misalkan update-nya. Nah, kalau Ibu tahun 45 mau ke Jakarta, naiknya ini, kemudian jalannya ini ke sini, ini boleh, ini ke sini. Nah, sekarang kan sudah beda. Nah, kalau Ibu tidak update pengetahuan, oh sekarang sudah pindah jalur itu, kalau mau ke sana harus naik ini dan sebagainya. Itu adalah petunjuk. Ya, jadi kita harus update terus pikiran itu. Pikiran adalah sebuah tempat di mana Anda bisa menciptakan neraka dan surga untuk hidup ini. Ya kan Ibu? Kalau pikirannya jelek, pikirannya butek, maka ya penjara tadi. Ya. Karena kamu bahagia, maka hidupmu menjadi nikmat. Bukan karena kamu mendapat nikmat, lalu kamu bahagia. Belum tentu. Orang yang kaya-kaya itu belum tentu dia bahagia. Ya. Nah, tidak ada jalan pintas. Jadi untuk bahagia dan sebagainya itu perlu dilatih. Nah, salah satunya bisa melalui BEP. Karena di dalam BEP sudah ditentukan olah nafas. Nah, pada saat olah nafas kita sambil memfungsikan, ya, bagaimana mengatur pikiran ini. Ada kesempatan di situ untuk menganukan pikiran. Jadi berteriaklah bahwa hidup ini mudah. Karena mudah, sulit, itu adalah kita yang menentukan, bukan orang lain. Jadi mengapa kita kok sulit ya untuk bahagia? Kok rasanya ada loh orang tuh yang mukanya tuh ciut gitu, sedih gitu. Itu biasanya muka, itu pancaran dari hati. Kenapa? Karena rumit di sini. Hal yang mudah dibuat sulit. Ya, itu biasanya seperti itu, sehingga dia tidak akan bahagia seperti itu. Nah, saya ingin sehat, ingin bugar, ingin kuat, ingin bahagia. Tetapi hatinya ragu. Masa bisa saya bahagia? Saya ini anaknya tukang sampah. Masa bisa saya bisa menjadi dokter? Saya orang kampung, masa bisa saya menjadi presiden? Ya. Jadi tidak terarah, kemudian trauma, kemudian sudah tidak punya harapan lagi. Seolah. Apalagi dia tidak mengenal BEP. Ya, karena di BEP sudah dilatih olah nafas, olah gerak, kemudian pikiran. Nah, di satu sisi ada orang yang ingin sehat, ingin bugar, bahagia, tapi dia tenang orangnya, yakin, ikhlas, mantap, dan jangan lupa terus bersyukur, puas atas semua yang kita peroleh, dan bahagia karena sudah ikhlas tadi dan sebagainya. Apalagi ditambah BEP. Jadi Bapak Ibu, keputusan final itu ada di sini. Jadi kita tidak bisa hanya pengen saja. Saya pengen sehat, tapi ragu. Waduh, saya secara genetik, orang tua saya itu, ibu saya meninggal karena kanker. Itu kakak saya meninggal karena kanker. Bagaimana ya saya ini?
nggak percaya, sulit. Ya, percaya mak. Ya, akhirnya kena sungguhan begitu. Ya, gitu. Nah, jadi yang dikatakan sukses berpikir positif itu adalah kalau dia bisa menyatukan antara pikiran dan perasaan. Jadi artinya di sini pengen bahagia, di sini ya syukur, ikhlas gitu. Apalagi ditambah olah nafas, olah gerak. Yang gagal berpikir positif itu apabila antara pikiran dan perasaan itu tidak sinkron, tidak percaya, ragu-ragu dan seterusnya. Jadi kalau melihat dari kajian ini, maka perasaan itu merupakan aset utama manusia. Aset utama manusia itu di perasaan. Jadi saya mengatakan, Ibu Atta ini cantik ya. Padahal mungkin perasaan saya bilang, jelek, ya, pakai baju hijau, gak pantas. Tapi saya keluar dari mulut, cantik Ibu Atta ini, bajunya cocok, dan sebagainya. Ya, itu akan beda. Itu akan membuat hati kita memang tidak jujur, tidak ini dan sebagainya. Rugi sendiri kalau memang gitu. Jadi perasaan ini adalah aset manusia yang harus dijaga. Pikiran bawah sadar itu adalah mengendalikan hidup kita. Jadi pikiran bawah sadar itu adalah yang mengendalikan hidup kita, dan di hati bawah sadar itulah suatu doa yang itu akan menjadi suatu realitas. 200.000 kali. Dan bisa sempurna tadi. Artinya bisa realitas. Dan itu menurut Einstein berarti ada di zona tanda tanya. Di mana semua kejadian bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi sukses positif ditambah olah nafas dan olah gerak. Inilah kunci dari BEP yang memang sudah diajarkan oleh guru besar Hari Angga, Bapak Hari Angga. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian, ini dari sisi lain hukum ketertarikan terkait dengan pikiran tadi ya Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi dan konsentrasi pikiran, baik yang positif maupun negatif, itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Ini sebetulnya lebih pas kalau pada pembicaraan yang lain karena ini terkait dengan gelombang ya. Jadi positif atau negatif, getaran yang kita pancarkan, hukum ketertarikan akan mendatangkan getaran yang sama yang lebih banyak jumlahnya. Ya, jadi kalau kita sedih, maka yang datang akan kesedihan yang bertubi-tubi. Gitu. Jadi kalau kita misalkan ada orang datang minta sedekah, aduh, wis gak duwe-duwe. Iki anek wong jaluk urunan gitu. Lah maka yang gak duwe-duwe tadi, kata gak duwe-duwe tadi akan gak punya sembuhan. Jadi kalau kita memberikan, maka ikhlaslah itu, maka yang datang akan beribu-ribu kali. Itu secara fisika ada hukum ketertarikan, law of attract. Jadi Bapak Ibu, pikirkanlah hanya apa yang Anda inginkan untuk terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu, aduh moga-moga aja oleh mantu wong Madura ya. Karena wedi Maduraku gayane carok. Tapi karena saking takutnya, kepikiran terus karena putranya mungkin pacaran dengan orang Madura. Takut terus. Nah, ini yang kita tidak boleh. Ya. Jadi pikirkanlah hal-hal yang membuat bahagia yang Bapak Ibu inginkan. Insya Allah itu akan terjadi. Nah, ini seorang ahli fisika Richard Gerber dalam Vibrational Medicine, bukunya ini ya, menyatakan bahwa jika para dokter menemukan sebuah cara untuk menangani medan bioenergi, mereka akan mencapai penyembuhan total. Jadi ini medan bioenergi itu diantaranya ya kita mesti menggunakan paradigma Einstein. Ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, olah nafas tadi dan olah gerak, yang pertama adalah bisa membuat lancar, darah lebih lancar. Ya. Kemudian yang kedua,
itu bisa memberikan kesempatan darah putih untuk mengenali adanya virus atau kuman, sehingga dia bisa membunuh dan oksigen akan menghancurkannya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengatur, mensinkronkan, membuat enak hubungan antara perubahan volume dan perubahan tekanan atau compliance paru-paru. Kemudian tentang bahagia. Bahagia itu adalah tidak tergantung orang lain, bisa kapan saja, bisa di mana saja, oleh siapa saja, ya, berhak untuk bahagia, dan bahagia itu adalah sebuah keputusan. Keputusan dari apa tadi? Dari pikiran dan dari perasaan. Ya. Sebagai saran atau sebagai pesan ya. Pesan. Ini nomor 1 itu lebih pas kalau pesan. BEP hanya untuk meningkatkan kesehatan sendiri atau self healing, bukan untuk penyembuhan atau transfer energi. Mengapa Bapak Ibu ini saya pesankan, kita sarankan karena dari 2 kali yang sudah lalu saya bicarakan, itu selalu ada yang menyatakan bahwa bagaimana kalau BP untuk menyembuhkan orang? Jangan. Karena untuk meningkatkan energi, untuk meningkatkan imun kita, itu saja sulit. Ya, belum tentu cukup memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, kalau itu energi itu mau Bapak Ibu transfer ke orang lain, maka berarti Bapak Ibu kehilangan energi. Ya, yang mestinya untuk diri sendiri aja kurang, tambah diberikan pada orang lain, tambah minus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu sebetulnya ini menyangkut presentasi yang sebelumnya, bahwa kita tuh masing-masing punya frekuensi. Misalnya saja penderita itu penderita liver. Liver itu punya frekuensi antara misalnya ini 100 sampai 200. Kemudian yang sakit itu kebetulan livernya adalah yang tidak bagus itu frekuensi 70 misalkan. Nah, Bapak Ibu akan memberikan energi, itu kan dalam bentuk gelombang ya pasti, frekuensi 50, ya percuma. Jadi Bapak Ibu sudah kehilangan energi, yang orang itu juga tidak akan sembuh karena nggak klop. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian juga BEP itu menurut pengetahuan yang terakhir terutama tentang pandemi ini, saya mendengar sudah hasil penelitian bahwa kita yang penting adalah meningkatkan imun. Karena kita melawan virus ini rasanya sudah sulit karena apa? Dia sudah ganti-ganti baju gitu. Jadi dulu pakai baju merah, jadi darah putih sudah mengenal itu ada merah, itu COVID itu dimakan oleh sel darah putih. Sekarang dia sudah ganti-ganti, sehingga sulit. Jalan satu-satunya yaitu kita harus meningkatkan imunitas kita. Salah satunya dengan BEP. Nah, sebaiknya kan ada harus matahari. Ya, jadi kalau bisa atau tidak usah tiap hari misalkan BEP dengan bantuan matahari. Nah, kebetulan saya juga orang yang ngerti akupuntur. Bapak Ibu di sini mungkin juga ada yang ahli akupuntur, bahwa di daerah punggung akupuntur itu adalah ada meridian suk belakang di mana titik-titik akupunturnya itu langsung berkaitan dengan organ. Nah, itu kalau menyerap energi, maka itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan imun. Jadi tidak hanya berjemur saja, tetapi berjemur sambil ber-BEP. Itu akan jauh lebih sempurna. Ya. Mari Bapak Ibu kita buktikan bahwa dengan BEP kita bisa sehat sempurna dengan menyatukan pikiran, olah nafas, dan olah gerak. Jadi ini yang utama itu yang adalah ini. Pikiran yang positif, kemudian kita bisa olah nafas, dan olah gerak. Ini yang kita sebut dengan BEP. Pikiran, perasaan, ini adalah terutama itu adalah sesuai dengan Einstein tadi, bahwa yang utama kita itu adalah pikiran, perasaan. Sekian apa yang saya sampaikan. Matur nuwun, semoga bermanfaat.
Ngapunten kalau ada kata yang mungkin tidak berkenan. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Ata. Terima kasih, Prof. Rini, luar biasa. Bapak Ibu, apa yang kita dapat tadi ya, sampai kalau misalnya diminta untuk merangkum, kayaknya nggak ada yang dirangkum, semuanya kan bermanfaat dan kita bisa menerima secara awam, secara gamblang ya dari Prof. Rini. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Ini dan Pak Mahmud, di sini ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Saya nggak bisa share screen ya. Ada pertanyaan, mungkin ada beberapa yang ke Pak Mahmud dulu ya, Prof. Rini biar agak. Pak Mahmud, Monggo, silakan. Oke. Ya. Jadi, mungkin Pak Mahmud juga sudah membaca di kolom chat, tapi di sini ada beberapa pertanyaan dari cara mengatur recovery. Nah, karena dari Pak Satrio nih, karena recovery di latihan BEP itu ada. Jadi, oke. Izin, bisa dilihat Bapak Ibu? Ini ya dari Pak Satrio. Saya baca ini, saya salah ini malah. Oke, baik. Mungkin saya bacakan saja. Dari Pak Satrio, ini bagaimana cara mengatur recovery, khususnya di jeda BEP. Dan Pak Mahmud perlu saya informasikan mungkin dalam latihan 30 seri, jadi satu seri itu 3 gerakan, Pak. Jadi satu seri 3 gerakan, sehingga kalau 30 seri itu 30 kali 3 gerakan. Nah, itu kemudian satu serinya itu 1 menit. Nah, itu. Hanya di sini ada dikatakan recovery yang mana. Ini dari Pak Satrio. Kemudian untuk Pak Mahmud lagi, mungkin saya bacakan 3 aja. Bagaimana, ada nggak indikasi bahwa latihan itu berlebihan? Jadi efeknya terutama pada jantung. Kemudian dari Bu Evi, itu kalau saya melakukan 60 seri latihan, kemudian efeknya yaitu migrain. Nah, ini seperti apa? Itu dulu mungkin Pak Mahmud yang bisa ini, supaya nanti lebih Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Anta. Dari Pak Satrio tentang cara mengatur recovery. Yang penting yang perlu kita tentukan dulu adalah intensitas dengan indikator denyut jantung itu. Kita temukan dulu, masukkan ke rumusnya itu. Setelah itu kita lakukan latihan. Setelah latihan dan kita merasakan beban latihan itu kepada tubuh, terutama kerja jantung. Sepanjang kerja jantung itu masih mampu untuk bisa menerima beban yang dilakukan, teruskan lakukan itu sampai mencapai titik standar yang sudah ditentukan berdasarkan rumus intensitas itu. Sedangkan recovery itu bisa dilakukan antar seri dan antar set. Tetapi kalau di antar seri dan antar set itu tidak mengalami beban kerja yang berlebihan dengan indikator denyut jantung juga, maka tidak usah diberi recovery itu karena belum ada pembebanan yang perlu dinetralisir dengan recovery itu. Jadi memang indikasinya memberikan recovery itu baik di antar set maupun seri itu adalah referensi sangat individual bagi pelaku masing-masing itu. Ngukurnya beban intensitas itu barangkali kalau kita sudah punya pakem 30 kali, maka setiap 30 kali coba
diukur diukur denyut nadinya sampai enggak dengan target intensitas itu. Kalau tidak sampai, masih ada sisa di bawah, katakan contoh dari Pak Suhaji itu 100 di 100, maka itu masih bisa tuh kita lanjut sampai mencapai 111 itu. Karena kalau di bawah 100 dari ilmu olahraga itu belum ada pengaruh apa-apa terhadap organ dalam latihan itu. Itu tentang recovery. Sedangkan indikator yang berlebihan itu sama. Indikator yang berlebihan itu kalau setelah 30 kali melakukan, contoh dari Pak Suyadi tadi itu, ternyata setelah diukur denyut jantungnya itu melebihi dari ambang 111 itu. Ya, kalau itu ditambah, maka secara teori akan mengalami beberapa pembebanan lebih. Karena beban lebih itu, maka terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita sebagai pelaku, sebagai aktivis, atau sebagai pelaku yang melakukan gerak BIP itu. Itu barangkali buat secara singkat dan padat. Betul, ya. Baik, terima kasih Pak. Ini kayaknya satu lagi yang dikhususkan untuk Pak Mahmud. Mudah-mudahan tadi panahnya sudah bisa menangkap. Jadi Pak Mahmud mau tanya ini dari Bu Nana. Bagaimana jika kita saat mengambil nafas, menyimpan nafas dan mengeluarkan nafas tidak dilakukan dengan baik? Apakah akan mempengaruhi kualitas dari kesehatan paru atau kualitas kesehatan kita tidak meningkat? Pertanyaan kedua, untuk olah gerak saat kita mengeluarkan nafas, tangan kita mendorong ke depan dengan bertenaga. Akan sangat berbeda jika kita mendorong tangan kita tanpa bertenaga. Apakah ini juga akan mempengaruhi derajat kesehatan kita? Yang ketiga, ditinjau dari ilmu olahraga, apakah dengan melakukan senam BEP ini aman, sehat? Nah, monggo Pak, ini pertanyaan yang keempat dari Bu Nana. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama itu nampaknya, mohon maaf, Prof. Rin barangkali lebih pas jika direspon oleh Prof. Rini ya tentang paru-paru dan segala macamnya itu. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga, saya katakan bahwa gerakan-gerakan olah napas dengan BIP itu secara anatomis tidak ada hal yang perlu diragukan. Karena gerakannya itu sesuai dengan hukum-hukum gerakan yang ada. Apakah itu tulangnya, apakah itu persendiannya, apakah itu ototnya, semuanya berlaku pada hukum-hukum normal gerakan olahraga pada umumnya. Sama. Sedangkan pengaruh napas, ditarik, dan segala macam itu barangkali kami mohon dengan hormat Prof. Rin untuk bisa memberikan pencerahan. Terima kasih, Ibu Hatta. Oke, baik, Pak Mahmud. Mungkin nanti bisa saling menyampaikan. Prof. Rini sudah siap untuk menjawab setelah tadi maraton. Ada beberapa pertanyaan ini, Prof, dari Bu Evi juga. Pertama yaitu apakah BEP secara rutin bisa menyembuhkan autoimun? Tuh, yang monggo satu-satu atau tiga-tiga, Prof? Karena banyak. Itu aja, saya lupa gitu ya. Baik. Apakah bisa menyembuhkan autoimun? Autoimun, kalau saya itu semua harus melalui penelitian. Saya tidak bisa menjawab, ya. Jadi sebagai seorang pelatih misalkan ya, bisa menyarankan yang bersangkutan untuk BEP. BEP itu dianggap seperti minum pil, minum obat. Sehari 3 kali, bisa sehari 2 kali, sehari seperti itu. Jadi mungkin kalau itu sudah melakukan minimal sehari 2 kali, atau sehari 3 kali, kemudian bisa memeriksa diri. Jadi kalau sepengetahuan saya autoimun saya tidak ya, tapi yang jelas vitamin D apa itu mungkin diperlukan ya untuk ini. Tambahan. Di BEP dengan matahari, dengan vitamin D mungkin bisa lebih bagus ya. Jadi tidak single nih, Prof, tidak single, memang harus ada suplemen. Iya. Ya.
Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, Prof, ini ada yoga, tai chi, dan sebagainya. Manfaatnya sama nggak dengan BEP? Gini, pokoknya olah nafas. Itu mungkin bisa, karena semua olah nafas itu kira-kira teorinya ya seperti itu. Gitu. Jadi, monggo saja, hanya saja di situ anunya bagaimana gitu. Kajiannya. Iya. Jadi Ya. semua olah nafas intinya seperti itu. Oke, baik. Demikian Pak Syafi'i, sepertinya sudah menjawab. Kemudian dari Bu Anaworo, nah ini, pada saat inhale, exhale, setelah menarik nafas, mengeluarkan nafas itu kok disertai menguap. Nah ini bagaimana Prof prosesnya? Saya sendiri juga tidak tahu mekanismenya ya. Kalau itu menguap, itu memang kadang-kadang seperti itu. Jadi rasanya seperti ada dorongan angin yang keluar begitu. Ya mungkin itu bagus ya, karena ada sesuatu yang keluar dari tubuh yang mungkin itu juga seperti gini. Seperti apa yang saya lakukan seperti penelitian gitu ya. Seperti COP ya, seperti COP itu. Itu ternyata COP itu kemudian memang ternyata ada gas yang keluar dari tubuh. Dan gas yang keluar dari tubuh itu untuk penderita yang masuk angin itu berbeda dengan yang diabetes. Jadi memang di dalam tubuh itu mungkin ada gas-gas yang memang tidak bagus untuk kita, sehingga waktu kita melakukan gerakan itu ada gas yang keluar gitu ya. Jadi mungkin juga bagus. Saya tidak tahu persis. Mohon maaf, yang dimaksud COP itu bekam itu ya, Bro? Iya, bekam kering ya, bukan bekam kering. Bekam Ya. kering. Jadi Bu Anaworo, demikian itu masih perlu juga nanti dari timnya Prof Amin nih akan terus mengkorek jadi kaitannya menguap ini dengan BEP seperti apa. Mungkin tunggu seri-seri berikutnya Bapak Ibu, pokoknya jangan lewatkan serinya BEP webinar ini. Baik, dari Pak Marwondo, untuk hasil optimal olah nafas dan olah gerak, apakah ada perbedaan porsi latihan berdasarkan umur? Monggo, ini Prof Rini atau Pak Mahmud nih. Ada perbedaan apa, Bu? Perbedaan porsi latihan, porsi. Kalau yang usia sekian itu sekian gitu. Oh, itu Pak Mahmud itu. Nah, monggo Pak Mahmud. Oke, memang betul. Tadi ada beberapa klasifikasi itu. Penentuan intensitas berdasarkan umur di PPT saya sudah ada itu. Baik intensitas maupun umur. Umur yang di atas 60 sebaiknya ambil kelompok intensitas paling tidak itu mulai dari medium. Medium itu ada 70-75. Tapi kalau sudah itu bisa adaptasi, tubuh yang melakukan aktivitas sudah adaptasi, intensitasnya bisa naik ke yang lebih tinggi. Sampai barangkali seperti contoh Pak Suharjono, itu bisa naik ke maksimal. Bisa seperti itu. Tetapi bagi pemula, hal yang paling utama itu sebetulnya bagi orang yang sudah berumur, konsultasi ke dokter dulu. Bagaimana kondisi tubuh sudah keseruan, paling tidak itu faalnya. Ada kerja faal yang kurang normal pada saat akan melakukan latihan, maka itu harus dideteksi dulu. Maka saran dari dokter itu menjadi referensi bagi pelatih terutama atau bagi pelaku terutama untuk menentukan dosis atau intensitas latihan. Nah, saran dari ilmu olahraga itu lakukanlah intensitas latihan itu dari persentase yang paling aman untuk daerah itu ya rendah tapi rendah yang atas. Dimulai dari situ sampai berlanjut. Biasanya adaptasinya itu bisa 2 minggu. 2 minggu tidak ada apa-apa dan normal bisa ditingkatkan karena dalam 2 minggu itu sudah ada kompensasi dari kerja faal yang bagi tubuh yang melakukan aktivitas itu. Karena teorinya latihan itu dilakukan 18 kali secara rutin itu sudah ada kompensasi. Apalagi BIP bisa dilakukan sehari 3 kali, pagi,
sore dan malam. Itu dalam 1 minggu sudah ada berapa kali sesi, berapa kali unit latihan. Saya kira 2 minggu sudah cukup bisa meningkatkan intensitas latihan. Makasih, ya, terima kasih Pak Mahmud. Ini pertanyaan terakhir mungkin bisa dirangkum untuk Prof Rini. Tadi dari Bu Titik nih, Bu Titik Widyasuti pertanyaannya, tertawa tadi terbukti sudah untuk DM. Nah sekarang bagaimana BEP ke DM? Terus kemudian yang kedua Bu, ini juga mungkin masih bingung tadi. Kan tadi disarankan harus tertawa. Lah bagaimana pada saat pelatihan kan kita serius, masa tertawa? Tadi sudah disampaikan Bu Rini sebetulnya. Monggo Bu. Jadi kalau tertawa sudah dibuktikan penelitiannya seperti ini ya. Nah, BEP sebetulnya kemarin sudah kita lakukan sedikit awal lah dari penelitian dengan mencocokkan teori yang saya katakan hipotesis saya itu, kemudian dengan foto aura. Kemarin sudah nampak kelihatan. Jadi bagaimana pada saat kita ambil nafas, itu bagaimana foto auranya, pada saat ditahan itu bagaimana, dan saat dilepas bagaimana. Itu sementara itu. Jadi khusus untuk DM ya, saya kira saya tidak terlalu ini ya, karena peserta BEP tidak hanya penderita DM ya. Jadi itu merupakan penelitian yang harus khusus gitu. Ya, terima kasih. Kalau yang tertawa tadi pada saat, ini kan tertawanya setelah ya, Prof? Setelah, ya. Jadi tidak sedang latihan kemudian tertawa. Ya, tidak usah BEP pun, kita tertawa itu bagus. Tidak usah tertawa nunggu BEP. Iya. Ya, Bapak Ibu, ini waktu juga sudah berjalan terus. Ini 12:03. Ada beberapa pertanyaan, sebetulnya tapi ini ada beberapa masukan juga. Sebetulnya banyak sekali mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi ya itulah waktu juga. Ini ada sudah warning, ini sudah masuk zuhur, nanti yang di timur ketinggalan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan kalau misalnya banyak, dan Prof Rini, Pak Mahmud, saya kira tidak menutup pintu untuk bisa sharing ilmu, Prof. Monggo. Dan panitia juga akan bersedia. Dan Bapak Ibu, bagi yang pertama kali gabung, pendatang baru, di kota-kota sudah ada rumah sehat, kita sebutnya RSS, rumah sehat. Ada beberapa pelatih di sana. Monggo segera bergabung, sehingga jangan hanya tahu tadi tentang BEP, tapi benar-benar kita benar masuk di dalamnya dan rasakan manfaatnya. Itulah tadi ajakan Prof ini juga, ayolah, ini BEP sudah dibuktikan ini. Biopsikososiokultural spiritual, itu semua masuk. Terima kasih Prof tadi, sehingga kita mencapai manusia yang benar holistik, sempurna untuk mencapai derajat kesehatan. Ya. Sekali lagi Bu Bapak, ini mohon maaf nih Pak, tadi saya selaku moderator mohon maaf kalau selama memimpin atau memandu tadi ada yang tidak berkenan. Jadi sekali lagi untuk Prof Rini, untuk Pak Mahmud, terima kasih sekali. Kita tunggu webinar selanjutnya. Tentunya Bapak Ibu juga sangat menanti karena tadi ada beberapa lo masih sembunyikan ya Prof Rini yang bermutu dan bersaing. Nah, itu kita tunggu Bapak Ibu, pokoknya ikuti terus, informasi terus, jangan lupa buka YouTube-nya BEP, IG-nya follow, ya, like, subscribe, bunyikan loncengnya gitu kan kalau kita promosi deh supaya kita ini. Demikian sesi ini kita tutup karena waktu juga yang membatasi, dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Atanasya, luar biasa. Jalan-jalan ke Malaysia, jangan lupa membeli jelly. Terima kasih Ibu Atanasya, moderator kita yang cantik sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih alhamdulillah ya. Webinar kita kali ini kita dapat wawasan atau pencerahan dan ilmu baru mengenai BEP dari sudut pandang olahraga. Wow sekali ya rasanya tuh tadi mendengarkan dari sudut pandang olahraga. Belanja di mall dapat bonus, banyak nian bonusnya sampai kewalahan.
Terima kasih Bapak Mahmud Yunus, membuat kami makin semangat latihan. Terima kasih. Kita juga makin paham ya dari Profesor Dr. Insinyur Suharyningsih, ternyata BIP itu terbukti secara ilmiah bisa membuat kita sehat dan bahagia. Self healing method. Makan nasi goreng di kantin, kokinya asli dari India. Terima kasih banyak Ibu Rin menyadarkan kita untuk selalu sehat dan bahagia. Iya. Kita sebenarnya ada door prize lumayan banyak gitu ya. Ini bagaimana nanti panitia ya, apakah yang memberikan pertanyaan dan sebagainya, mungkin nanti akan kita umumkan saja ya door prize-nya seperti apa. Baik, alhamdulillah webinar BIP Terima kasih. berjalan dengan lancar. Ilmu yang kita dapatkan mengenai BIP juga luar biasa. Ya, ini kita rekam dan insya Allah nanti akan kita share di YouTube Yayasan Bioenergi Power Indonesia. Seperti kata Bu Atta tadi, tolong di subscribe, tolong di tombol lonceng, di like, di jempolnya ya, gitu ya. Insya Allah nanti akan kita share. Ya, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas atensi kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami juga Terima kasih. Terima kasih. Maaf ya Bu MC ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, saya tidak merem loh Bu Sri, malah ngomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk door prize-nya diumumkan via webinar mungkin ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Semuanya, Terima kasih. BIP merajut ulang kesehatan bangsa. Yes.